Malun Semahe. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan serta jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah, dan ibadah kita pada saat ini memakai ibadah minggu keempat dan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita diundang berdiri, kita angkat pujian dari NKB 17 bait yang pertama, Agunglah Kasih Allahku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam gedung gereja ini dan yang berada di rumah masing-masing, marilah kita habiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Efesus 1 ayat 5 yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah ini. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jemaat silakan duduk. Kembali jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari NKB 15 bait yang pertama, Hidup yang Penuh Berbeban. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama akan mendengar pembacaan kata hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila
yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat diminta untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di dalam gedung gereja ini dan yang ada di rumah masing-masing. Setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat pertama Yohanes 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segala kerendahan hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan baharulah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 29 bait yang pertama, di muka Tuhan Yesus. Pengampunan dosa dan berita anugerah Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut pengampunan dosa dan berita anugerah dengan menyanyi dari PKJ 126 bait yang pertama. Hanya Yesus Juru Selamat. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena pada saat ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami berada di dalam satu persekutuan yang dilaksanakan baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan ini. Kami akan membaca Alkitab. Kami mohon Roh Kudus menguasai kehidupan kami semua, hamba-Mu dan jemaat Tuhan. Engkau berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini yaitu dari dalam kitab Perjanjian Lama Kejadian 48 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Saya akan membaca ini untuk Bapak Ibu Saudara semua. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu,
untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat melihat, tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat engkau lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang musuh, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di dunia. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar
bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukan Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amun. Sampai demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan serta jemaat yang ada di rumah, kembali kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara itu kita akan memuji Tuhan dari NKB 196 bait yang pertama dan yang ketiga, Ku beroleh berkat. Kami bersyukur
saat ini Bapa, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Bersyukur ya Bapa di surga, karena kami boleh memasuki minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kami semua. Dan dalam peribadatan di saat ini Tuhan, kami datang membawa ungkapan syukur kami berupa persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh kami pakai untuk penata layanan-Mu di Jemaat Gemis Mahanaim. Dan Tuhan Yesus, ajarkan kami senantiasa untuk tahu memberikan yang terbaik, yaitu seluruh kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah syukur kami Bapa, inilah persembahan kami yang kami bawa di altar-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di dalam gedung ibadah ini maupun Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Malum Semaha. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan bacaan kita tadi, di mana bacaan tadi menceritakan tentang Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yusuf mendengar ayahnya sakit, ia datang untuk melihat bersama dengan kedua anaknya Manasye dan Efraim. Begitu Yakub tahu bahwa Yusuf datang, ia berusaha untuk bangun dan duduk di tempat tidur. Ia berkata, Tuhan yang membuat engkau beranak cucu. Dan kemudian Yakub meminta dan mengangkat Efraim dan Manasye menjadi miliknya, menjadi anaknya setara dengan saudara-saudara Yusuf, Ruben dan Simeon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu Yakub bertanya, siapakah anak-anak ini? Yusuf menjawab, mereka adalah anak-anakku. Yakub berkata ia tidak menyangka bisa bertemu dengan Yusuf dan kedua anaknya. Lalu Yusuf memanggil kedua anaknya mendekat. Lalu Yakub memberkati mereka. Sebagaimana kalau kita ikuti dalam pembacaan tadi, di mana Yakub memberkati kedua anaknya itu secara menyiram. Yusuf padahal sudah mengatur, tetapi dia mengatakan kepada ayahnya bahwa yang di sebelah kanan adalah Manasye dan yang kiri adalah Efraim. Tetapi Yakub tahu, ia tahu tentang itu, tetapi ia memberkati dengan tangannya menyiram. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pertanda bahwa kedua anaknya Yusuf diberkati oleh Yakub, kedua-duanya akan mewarisi apa yang akan diwariskan Yakub kepada mereka, sama seperti dengan saudara-saudara Yusuf mendapatkan bagian warisan. Meskipun Yusuf pada saat akan memberkati kedua anaknya dengan menyiram tangan Yakub, ia mengatakan keberatan karena yang lebih tua adalah
Manasye, bukan Efraim. Tetapi Yakub tahu akan hal itu. Yakub tahu dia punya kemampuan, punya mata rohani untuk melihat kedua cucunya di masa yang akan datang. Tetapi mereka akan menerima warisan yang sama karena mereka diangkat oleh Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang ada di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah sesuai dengan nas pembimbing kita tadi, Efesus 1 ayatnya yang kelima. Karena kasih dan kemurahan Tuhanlah yang mengangkat kita. Ia menyatakan bahwa Allah telah melakukan bagi kita sesuatu yang sangat besar. Ia membangkitkan, Ia menyelamatkan, Ia menghidupkan, Ia mengangkat kita menjadi anak-anak dalam keluarga Allah. Dan status kita sama. Tidak ada yang sulung, tidak ada yang kena, tidak ada yang bungsu. Semuanya kita menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah menerima anugerah keselamatan. Dan saat ini kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya, yang mengampuni, menyelamatkan kehidupan kita semua, sehingga kita pada saat ini akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Dan kita diingatkan untuk selalu dengan kesungguhan, dengan kemurnian, dengan kasih kita yang sungguh-sungguh senantiasa terarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang hidup di dalam kasih dan kebaikan Allah, kita diingatkan untuk menyatakan kasih dan kebaikan Allah kepada dunia di mana saja kita berada. Ingatlah saudara-saudara yang kekasih, kita yang hidup di dalam kasih dan kebaikan Allah, kita tidak hanya berdiam diri. Kita akan menyatakan itu terus menerus selama Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan hidup bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, hiduplah terus di dalam iman kepada Yesus Kristus. Artinya, pertaruhkanlah seluruh keberadaan hidup kita saat ini dan sampai kapanpun juga. Hanya kita pertaruhkan kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam kondisi apapun kita akan kuat menghadapi dan menjalani kehidupan di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dipersilakan berdiri. Marilah kita semua yang ada di dalam gedung gereja ini dan yang ada di rumah masing-masing
Bersama-sama setelah mendengarkan firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak dari tunggal Tuhan kita, yang dikandung dengan Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dan marah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga pertemuan dengan para nabi, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Marilah kita akan bersama-sama mendengar. Saya akan membaca kata-kata penetapan dan arti perjamuan kudus. Dengarkanlah bagaimana perjamuan malam yang kudus ditentukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan secara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, perjamuan kudus adalah tanda bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menyelesaikan penyucian dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami datang kepadamu saat ini mengucap syukur karena Tuhan memperkenankan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau sendiri hadir di dalam kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua pada saat ini, sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Suaramu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di depan Bapak Ibu Saudara tersedia roti dan anggur bagi anggota sidi jemaat. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing juga sudah disiapkan roti dan anggur perjamuan. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita dengan iman yang sungguh mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Amin. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah kamu sekalian. Bukalah masing-masing, makanlah kamu sekalian. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai jalan keselamatan bagi kita semua. Cawan minuman syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah kamu sekalian. Minumlah kamu sekalian. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai jalan keampunan dosa kita semua. Kita akan mendengar pembacaan Yohanes 3 ayat 16. Jemaat Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
dipersilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh bersekutu bersama-sama dan kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya bahwa kami semua, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk kehidupan persekutuan jemaat-Mu demi Mahanaim. Kami mau mempertaruhkan Badan Pekerja Majelis Jemaat, BP3D, para pendeta, penatua diaken, dan semua pengurus yang ada di KWT 1 sampai 9, semua pengurus PLK, layanan kategori anak, remaja, pemuda, laki-laki dan perempuan, semua pengurus Persus, lansia, anak dan PAUD, tim doa, komisi aset, tim kerja pasca, pegawai kantor, sopir, pastor, semua kami yang memberi diri dalam pelayanan ini Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami. Kami pun berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia, duda janda, anak yatim piatu. Mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa, karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati segala upaya untuk pemulihan kesehatan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita, bersyukur karena bertambahnya usia, Tuhan berkati. Kami berdoa dan memohon bagi saudara-saudara kami karena COVID pandemi ini ya Tuhan, COVID-19 mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Juga ya Tuhan, kami mohon Engkau menguatkan mereka. Ya Bapa di sorga, Engkau juga menyertai anak-anak kami dalam pendidikan yang sementara ini mereka ikuti di rumah masing-masing. Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk para duda janda dan anak yatim piatu. Engkau menghibur, menguatkan mereka. Bagi
mereka yang berduka cita, keluarga Koira Lahutung, Engkau memberikan penghiburan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu kehidupan seluruh jemaat-Mu, dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, yang bersama-sama mendengar dan mengikuti ibadah ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tahu akan kehidupan dan pergumulan kami saat ini. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu. Kiranya gereja-Mu terus-menerus menyatakan kasih setia Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya saat ini, bersama-sama dengan segala upaya memerangi penyebaran virus COVID-19 ini. Engkau berkati segala upaya pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, TNI dan kepolisian, semua aparatur sipil negara, mereka yang memberi diri dalam kegiatan untuk memerangi COVID-19 ini. Engkau memberkati, menguatkan mereka, para dokter dan petugas medis lainnya. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya Engkau akan mengerjakan hikmat kepada kami untuk dapat mencari solusi yang terbaik agar COVID-19 ini ditemukan obatnya. Para peneliti Engkau memberkati Tuhan. Bagi seluruh bangsa Indonesia, biarlah kami ikut bersama-sama bertanggung jawab memerangi COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa permohonan syukur kami kepadamu. Dan kami mau akhiri doa kami ini dengan doa yang sudah diajarkan kepada murid-murid saat ini akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, disucikanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengar warta jemaat. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta jemaat ibadah perjamuan kudus Minggu 26 Juli 2020. Yang melayani ibadah pada hari ini Ibu Pendeta DS Dandel Sampai STH SH, dibantu oleh bidang pelayanan. Atas pelayanan Ibu Pendeta DS Dandel Sampai STH SH, organis maupun multimedia, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di penghujung peribadatan kita pada saat ini, kembali kita dijemput berdiri. Kita akan kidungkan pujian PKJ 164 bait yang pertama, Jalan Hidup Tak Selalu. Oh
kasih yang ada di dalam ruangan ibadah ini, dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus di rumahnya masing-masing. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Jemaat silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, untuk menghantar kadim dan majelis jemaat ke depan, kita akan kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 388 bait yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.